6 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kegiatan PLP integratif dari rumah dengan tema manajemen sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Quran, Bendung Rejo, Jogoroto, Jombang. Next. PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat sekaligus. Ia lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengembangan bangsa dan sekaligus sebagai agen percepatan pembangunan. Kemudian mahasiswa sebagai calon sarjana dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan cara keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan untuk mengimplementasikan teori dan bekerja nyata di lapangan. Pada tahun 2021 ini, dunia mendapatkan musibah bencana berupa pandemi COVID-19. Dan hampir di seluruh dunia menerima wabah ini, termasuk di Indonesia. Sehingga sampai bulan April, masyarakat Indonesia diminta untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan cara social distancing dan isolasi diri. Apa sih social distancing itu? Social distancing adalah tindakan seperti menghindari kerumunan atau menjaga jarak dengan orang lain sebagai upaya untuk memperlambat penyebaran virus, dan isolasi adalah menjauhkan orang yang terinfeksi dan orang yang tidak terinfeksi sebagai upaya untuk pencegahan penularan virus atau penyakit. Sehingga PLP integratif ini dilaksanakan dengan cara mahasiswa melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19 dengan memanfaatkan berbagai macam media sosial. Next, geografis. Berdasarkan letak geografis, Madrasah Aliyah Nurul Quran terletak di Dusun Bendung Rejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan luas tanah 2.260 meter persegi dan luas bangunan 997 meter persegi. Berdasarkan geografis, berdekatan dengan pesantren Nurul Quran yang di sampingnya itu dibatasi dengan pesantren-pesantren kecil yang ada di sekitarnya. Next, selanjutnya ada struktur madrasah. Madrasah Aliyah Nurul Quran dikepalai oleh Ibu Hajah Nur Maslahah MPDI, yang kemudian ada Wakil Kepala Madrasah Bapak Muhammad Mustafa SHI yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Kurikulum. Selanjutnya ada Wakil Kesiswaan yaitu Bapak Syamsul Khalid SPDI. Selanjutnya ada Wakil Sarana Prasarana yaitu Bapak Muhammad Faizudaroini SPDI. Lingkungan madrasah. Madrasah Aliyah Nurul Quran merupakan lembaga pendidikan yang menggunakan perpaduan kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum pesantren, di mana Nurul Quran ini, MA Nurul Quran ini di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka memiliki 307 siswa dan di bawah naungan Yayasan Nurul Quran. Madrasah Aliyah Nurul Quran ketika semester ganjil pada tahun ajaran 2020-2021 full melaksanakan KBM secara daring selama 1 semester ganjil. Akhirnya di semester genap ini mereka mencoba untuk sistem KBM secara luring dengan menggunakan sistem shift. Yang pertama yaitu shift untuk siswa MTS dan shift untuk siswa Madrasah Aliyah. Siswa Madrasah Sanawiyah masuk sekolah, datang ke sekolah kegiatan KBM dari jam 7.30 sampai 9.30. Kemudian dilanjutkan untuk siswa Madrasah Aliyah dari jam 9.30 sampai jam 12. Kegiatan di sekolah mereka sangat terbatas karena masa pandemi dari kegiatan biasanya. Jadi di sekolah mereka hanya datang ke sekolah pada pukul 9.30, kemudian dilanjutkan sistem KBM dari jam 10 sampai jam 12 siang dengan 3 mata pelajaran pada tiap-tiap pelajaran yaitu 40 menit. Next. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana madrasah. Sarana pendidikan sendiri yaitu semua perangkat, peralatan, bahan, dan parabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat perlengkapan dasar yang tidak langsung menunjang proses pendidikan. Contohnya seperti buku, kelas, lapangan olahraga, dan lain sebagainya.
Manajemen sarana prasarana memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pengadaan, yang ketiga ada pemeliharaan, yang keempat ada penyimpanan, dan yang kelima yaitu pengawasan sarana prasarana pendidikan. Sedangkan sistem pengadaan dan perawatan di Madrasah Aliyah Nurul Quran itu tidak terkait dengan waktu, jadi kapanpun dibutuhkan untuk pengadaan atau perawatan fasilitas, baik itu sarana atau prasarana, itu bisa langsung dilaksanakan seperti itu. Next. Selanjutnya ada stakeholder madrasah. Pengertian dari stakeholder adalah semua pihak dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan atau kepentingan terhadap sebuah organisasi. Ada stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer merupakan mereka yang berhubungan langsung dalam sebuah kebijakan, dan mereka merupakan penentu utama dalam kegiatan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, stakeholder internal pada Madrasah Aliyah Nurul Quran yaitu meliputi ketua yayasan, kepala madrasah, pengelola lembaga pendidikan, tenaga pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap sebuah kebijakan. Namun, stakeholder sekunder ini mempunyai keprihatinan dan kepedulian terhadap madrasah, sehingga mereka mengikut sertakan pendapat yang mempengaruhi sikap dari stakeholder utama dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini, stakeholder sekunder pada Madrasah Aliyah Nurul Quran yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Next, permasalahan dan identifikasi permasalahan madrasah. Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang saya lakukan kepada kepala madrasah yaitu Bu Haja Nur Maslahah, ada beberapa permasalahan yang dialami oleh madrasah selama pandemi. Yang pertama yaitu keterbatasan tatap muka, yang kedua yaitu keterbatasan kuota dan jaringan baik itu siswa ataupun guru, yang ketiga tidak maksimalnya sistem KBM karena memang 90% siswa mengikuti absen, tapi pada kenyataannya orang tua lah yang lebih tahu bagaimana anaknya mengikuti kegiatan KBM tersebut. Kemudian ada permasalahan sendiri di bagian sarana prasarana, yaitu kurangnya buku-buku non-akademik di perpustakaan dan kurangnya sosialisasi lembaga bahwasanya ada perpustakaan yang dapat mereka kunjungi. Dari permasalahan ini, maka saya merencanakan beberapa program. Ini perencanaan program kerja yang saya rencanakan, yaitu yang pertama membuat video profil lembaga MA Nurul Quran. Di sini saya akan mengambil beberapa video lembaga untuk dijadikan video profil lembaga. Yang kedua ada observasi lapangan mengenai sarana prasarana. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Wakil Sarana Prasarana untuk menanyakan tentang baik itu program kerja, bagaimana memelihara, mengawasi, dan mengadakan sarana prasarana di lembaga. Yang ketiga ada membantu mengelola sarana prasarana yang ada. Membantu di sini lebih kepada kita mengontrol sarana prasarana dan mencatat kelayakan dari sarana prasarana tersebut. Yang keempat itu ada membantu memelihara sarana prasarana. Membantu memelihara di sini lebih kepada membantu memelihara sarana prasarana yang sifatnya harian seperti kebersihan pada lingkungan lembaga. Yang kelima ada membantu mengoptimalkan perpustakaan. Di sini saya akan meminta waktu kepada siswa-siswi kelas 10 untuk datang ke perpustakaan dan membaca buku yang ada di perpustakaan. Kemudian kita kasih waktu untuk membaca, dan setelah itu menanyakan apa yang mereka dapatkan dari hasil membaca buku tersebut. Selanjutnya ada tujuan program kerja. Yang pertama yaitu membuat profil MA Nurul Quran. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana kinerja dari wakil sarana prasarana di madrasah. Yang ketiga yaitu membantu mengelola sarana prasarana yang ada. Yang keempat membantu memelihara sarana prasarana, dan yang kelima itu membantu mengoptimalkan perpustakaan. Next. Target kuantitatif dari seluruh program yang saya rencanakan yaitu pendataan, pemeliharaan, dan pengawasan menjadi lebih baik dan terstruktur. Yang diharapkan dari program kerja yang sudah direncanakan ini dapat membantu dan menambah
dapat menambah pengetahuan bagi diri saya sendiri dan pihak-pihak yang terlibat. Next, target kualitatif. Target kualitatif yang pertama yaitu terbentuknya waka sarana prasarana yang profesional. Yang kedua, terbentuknya waka sarana prasarana yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, yakni meningkatkan kemampuan manajemen sarana prasarana. Yang keempat, ada terbentuknya waka sarana prasarana yang mampu mengelola sarana prasarana di madrasah dengan baik. Next, pola koordinasi. Dalam penyusunan proposal ini saya mendapat bimbingan dari dosen pembimbing yaitu Pak Asep Kurniawan MPDI selaku PLP integratif dari rumah, serta saya mendapatkan informasi langsung mengenai madrasah dari Ibu Kepala Madrasah yaitu Ibu Hajah Nur Maslahah MPDI beserta dengan waka sarana prasarana yaitu Bapak Muhammad Faiz Zudaro ini SPD, sehingga saya dapat menyusun proposal kegiatan ini dengan baik. Next, terus untuk pihak yang diajak ikut serta, pertama saya mendapatkan info tentang Madrasah Ali Nurul Quran itu dari Saudari Nasihatul Khairah sebagai alumni MA Nurul Quran. Kemudian saya menghubungi langsung Kepala Madrasah Ibu Hajah Nur Maslahah MPDI dan Bapak Wakil Kepala Madrasah Bapak Muhammad Mustafa SHI yang kemudian dihubungkan langsung kepada Waka Sarana Prasarana yaitu Bapak Muhammad Faiz Zudaro ini SPDI. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan yang pertama saya akan membuat video profil madrasah yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 dengan waktu pelaksanaan pukul 9 sampai 10.30 dengan peserta Rahayu Pratiwi, saya sendiri dan beberapa teman saya. Yang kedua ada observasi lapangan mengenai sarana dan prasarana dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 dengan waktu pelaksanaan jam 9 sampai 9.30 dengan peserta saya sendiri Rahayu Pratiwi dan Waka Sarana Prasarana. Yang ketiga adalah membantu mengelola sarana dan prasarana dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pada pukul 9 sampai 9.30 dengan peserta Rahayu Pratiwi dan Waka Sarana Prasarana. Yang keempat yaitu membantu memelihara sarana dan prasarana dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pada pukul 9 sampai 9.30 dengan peserta Rahayu Pratiwi dan Waka Sarana Prasarana. Yang selanjutnya yaitu membantu mengoptimalkan perpustakaan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 dengan waktu pelaksanaan pukul 9 sampai 9.30 dengan peserta Rahayu Pratiwi dan Waka Sarana Prasarana. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.